Nih geng, tampilan terbaru dari Yamaha NVX155 Malaysia. Kalau di Indonesia sih yaitu Yamaha Aerox 155 geng. Nih tampilan terbarunya garang banget kan. Bisa dikatakan kalau Yamaha NVX155 ataupun Yamaha Aerox 155 ini merupakan salah satu skutik yang paling bisa dibilang paling komplit geng. Tapi ya cuma itu geng, ada satu kelemahannya. Dan apakah kelemahannya? Tonton sampai akhir ya geng. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin ya geng. Dan kayak yang kalian tahu geng, kalau Yamaha NVX 155 ini merupakan kembaran dari Yamaha Aerox 155 yang ada di Indonesia. Dan mereka ini bisa dikatakan memiliki nasib yang cukup sama geng, yaitu sama-sama laris baik di Indonesia maupun di Malaysia. Dan kabar terbaru kalau Yamaha NVX 155 atau yang versi Malaysia ini mendapat penyegaran baru dengan tampilan yang lebih angker geng. Lihat sendiri tampilannya ya guys ya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas nih tampilan terbaru dari Yamaha NVX 155 ataupun Yamaha Aerox 155 di Indonesia ya geng. Dan tampilan terbarunya itu emang makin menjadikan motor ini itu lebih sporty, lebih sangar, dan tampil lebih angker geng. Dan seperti biasa sebelum video ini dimulai, kalian bisa banget tuh gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan kalian juga bisa player-player di kolom komentar, penuhin tuh kolom komentarku sampai penuh, sampai tumpah-tumpah, sampai liber-liber. Dan kalau udah, tanpa banyak war ngangeng, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Langsung aja yuk kita cek. Yamaha NVX 155 ataupun yang di Indonesia itu adalah Yamaha Aerox 155 merupakan motor yang kembar ya kayaknya, cuma beda penamaannya aja antara Indonesia sama Malaysia. Tapi mereka itu memiliki nasib yang bisa dikatakan cukup sama geng, yaitu sama-sama laris baik di Indonesia maupun di Malaysia. Ya gimana nggak laris coba geng, lihat tampilan dari Yamaha NVX ini emang matic maxi kembot yang sangat banget kan. Apalagi nih sekarang tampilannya itu mendapat penyegaran dengan warna yang lebih sangar, lebih sporty, dan lebih angker nih kalau bisa aku bilang ya geng. Dan tampilan dari Yamaha NVX 155 ini yang mau kita bahas ini itu diberi nama Mystic Ruby geng. Jadi tampilannya itu dominan warna hitam sama ada perpaduan warna merah marun yang apa ya gengnya, bisa dikatakan menambah kesan angker. Dan kayaknya kalau warna ini masuk Indonesia bakal laris ya geng ya, karena warnanya itu emang ya kalau menurut aku sih ya masuk geng. Dan ini dia geng, kita spill yuk sedikit-sedikit tampilan dari Yamaha NVX 155 tampilan terbarunya. Jadi untuk tampilan bagian depan kayak gini geng, ada visor yang berwarna hitam glossy yang menutupi bagian patok kepalanya. Dan di samping-sampingnya itu cover stangnya itu dibalut dengan plastik biasa ya geng ya, warna hitam. Dan untuk bagian di sebelah kiri ada tulisan blue core-nya geng. Dan untuk handle remnya itu dibalut dengan warna silver. Ada juga untuk pengunci handle remnya ya guys ya. Dan kita menuju ke bagian bawah, pada bagian dasi di bawah visor itu ada lambang Yamaha berbalut dengan warna chrome ya guys ya. Ada apa itu namanya, dasinya lagi itu berbentuk kayak segi lima gitu ya geng ya, segi lima ke bawah ataupun segitiga yang ke bawah itu dengan beberapa lapisan, beberapa layer, jadi nambah kesan berotot banget gitu geng. Dan untuk dasinya ini dibalut dengan apa namanya, dengan plastik warna hitam biasa ya geng ya. Dan di bawahnya itu juga ada semacam coakan gitu, mungkin untuk menambah kesan aerodinamis ataupun memaksimalkan aerodinamika dari motor ini ya guys ya, untuk melaju yang lebih mantap. Lanjut untuk strippingnya ya cukup minimalis ya guys ya, ada tulisan NVX warna putih dengan backgroundnya itu warna merah gitu ya guys ya, merah marun gitu. Dan untuk pada bagian lampunya udah full LED, untuk lampunya dua memisah gitu ya guys ya. Dan di bagian atas itu ada DRL nya. Untuk lampunya tentu aja udah full LED semuanya ya guys ya. Dan pada bodi bagian saya, bagian samping itu
terlihat lebih keker, lebih gede, seakan dia itu menutupi ataupun melindungi bagian dari lampunya itu ya gengs ya. Dan untuk lampu seinnya berada pada bodi bagian samping itu ya gengs ya. Ya untuk tampilannya ini mirip-mirip lah sama Aerox yang ada di Indonesia. Oke deh, cakep banget. Sekarang kita menuju ke mana ya gengs ya? Oh, mungkin kita ke area kokpit dulu ya gengs ya. Dan nih tampilan dari kokpitnya kayak gini. Mungkin kita ke panel instrumen sebelah kanan dulu ya gengs ya. Di sana ada engine card, ada hazard juga, ada juga starter tentu aja ya gengs ya. Dan di sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, sama klakson. Dan sebenarnya di area yang depan itu ada handlebar untuk mengatur dari ini geng, dari menu-menu yang ada di speedometernya. Dan untuk panel speedometernya itu bentuknya kayak gini ya, dibalut atau diberi manisan di samping-sampingnya itu, di pinggir-pinggirannya itu dikelir dengan warna merah marun geng. Dan untuk bentuknya kayak apa ini ya, bentuknya ya kayak gitulah, kalian bisa nilai sendiri. Dan untuk panel digitalnya itu kotak persegi panjang itu geng. Dan bisa kalian lihat kalau itu ada dua layar ya guys ya, layar atas yang gede sama layar di bawah itu yang cukup kecil. Dan di antara kedua layar itu juga ada lambang Yamaha. Dan untuk mungkin kita bisa sedikit menyinggung tentang fitur-fiturnya guys ya. Dan motor ini tentu aja udah dilengkapi dengan Y-Connect, jadi motor ini udah bisa dikoneksikan dengan HP kamu geng. Jadi kamu lebih tahu informasi mengenai motor kamu, lebih tahu kondisi dari motor kamu, kapan waktunya servis, kapan waktunya ganti oli. Kamu juga bisa apa itu namanya, menerima pesan ataupun telepon dan lain-lain. Dan untuk layar yang di atas itu ada indikator lampu sen, lampu dekat, lampu jauh, odometer, speedometer, trip meter. Dan yang di bawah itu ada engine check, ada apa itu namanya, ISSS ya geng ya. Oke tuntas, sekarang kita ke area bawah kali ya guys ya. Dan ini tampilan dari dashboard sama area kuncinya geng. Jadi Aerox ataupun NVX 155 ini udah keyless aja, udah smart key. Dan yang di bagian di sebelah rumah kunci itu ada tombol untuk membuka tangki BBM sama untuk membuka jok di bawahnya geng. Dan untuk dashboard di sebelah kiri bentuknya cukup lumayan apa ya, kalau aku bilang nggak simetris gitu ya guys ya. Dan di ini di glove box-nya itu ada panel atau port USB, jadi kalian bisa ngecas HP kalian dan bisa taruh di dalamnya situ geng. Oh ya, hampir lupa geng, untuk sekedar tambahan ya geng, karena ini udah smart key juga disokong ataupun dilengkapi dengan answer back system, jadi kalian bisa dengan mudah mencari lokasi motor saat kalian parkirkan ya geng ya. Dan nih tampilan dari apa itu namanya, tangki BBM-nya geng. Jadi kalian bisa buka di area kunci sana dan nanti kalian bisa ngisi di sini. Ya mirip-mirip lah, sama Aerox yang ada di Indonesia. Dan untuk kapasitas tangki bensinnya sendiri ini udah lebih gede daripada versi yang sebelumnya ya. Sekarang dapat memuat 5,5 liter BBM gengs. Sekarang kita menuju ke area jok dan bodi samping kali ya guys ya. Untuk joknya sendiri dibalut dengan warna hitam dan seperti apa ya, berbentuk sedikit bertingkat gitu ya guys ya. Jadi untuk boncengernya itu dibuat agar lebih tinggi. Dan untuk bodinya kita bahas sekalian warnanya ya guys ya. Jadi untuk warnanya itu perpaduan antara merah sama hitam yang dominan banget ya guys ya, merah sama hitam. Pada bagian tangki BBM-nya itu, pada samping-sampingnya itu dikelir dengan warna merah marun sampai ke bodi bagian belakang itu geng. Dan untuk handlebarnya sendiri itu juga dibalut dengan warna hitam matte sama sedikit sentuhan stripping warna garis-garis warna emas gitu geng. Dan ada tulisan NVX 155 gede banget geng. Dan inilah tampilan dari belakang sebelah kiri. Untuk footstepnya sendiri terbuat dari aluminium ya guys ya, dan bisa dikatakan cukup apa ya, cukup menyatu dengan bodinya gitu, jadi enggak yang melebar-lebar gitu. Dan untuk cover CVT sama filter boxnya, filter anginnya itu dibalut dengan warna hitam geng. Jadi untuk
sekalian kita menuju ke area kaki-kaki belakang kali ya guys ya. Untuk shock breaker-nya menggunakan shock breaker kembar ya guys ya, ada mata kucingnya juga. Untuk shock breaker-nya udah shock breaker tabung, jadi lebih empuk ataupun lebih nyaman kali ya untuk dikendari pas dikendari gitu. Dan untuk tampilan dari stop lamp-nya kayak gini geng. Untuk cover di atas stop lamp itu warna hitam dengan ada logo Yamaha warna chrome. Dan untuk lampunya sendiri sipit-sipit gitu ya guys ya, karena dengan mika berwarna merah. Dan untuk lampu sennya terpisah, bentuknya ya sama seperti Aerox yang ada di Indonesia geng. Oke, sekarang kita lanjut ke area depan sebelah kanan. Jadi untuk area depan sebelah kanan kayak gini geng. Oh, mungkin kita ke kaki-kaki bagian depan dulu ya guys ya. Untuk kaki-kaki bagian depan menggunakan shock breaker teleskopik dengan tabung berwarna hitam. Dan untuk fender ataupun speedboard depannya berwarna hitam matte dengan ada tulisan ABS karena yang ini versi ABS. Dan untuk tabung dari shock breaker-nya juga terlindungi sama spakbotnya itu ya guys ya, cukup panjang sampai ke bawah gitu geng. Dan untuk bannya sendiri menggunakan ban berukuran 110/80. Untuk ringnya sendiri menggunakan ring 14, velgnya itu berbentuk palang Y berjumlah 3, warnanya itu kuning ataupun emas-emas tembaga gitu ya guys ya. Dan karena ini ABS menggunakan disk berbentuk bundar dengan kalibernya itu 2 piston warna hitam. Oke, sekarang kita lanjut ke area bodi sampingnya nih. Pada bagian fairing depan itu tampak ada 2 layer gitu ya guys ya, dengan ada sedikit cowakan, mungkin itu untuk lubang aerodinamis untuk menambah maksimal motor ini saat melaju ya guys ya. Dan ada sedikit stripping warna merah, warna kuning sama sedikit warna putih di bagian bawah. Dan untuk bodi pada bagian samping tangki sama ya guys ya, dibalut dengan warna merah sampai ke belakang, warnanya itu merah marun yang glossy kayak ini malah ya. Dan ada stripping warna hitam gitu, ada tulisan NVX 155 warna hitam. Untuk handlebarnya sendiri dibalut dengan warna hitam. Dan untuk kaki-kakinya sama ya guys ya, menggunakan shock breaker kembar udah subtank. Dan ada mata kucing. Untuk knalpotnya sendiri kode ya, silencernya warna hitam dengan ada cover warna hitam juga, dengan ada sedikit pemanis cowakan-cowakan gitu, ada 2 layer gitu ya guys ya. Dan untuk ini kan kelemahannya itu kenapa Aerox itu belum menggunakan double disc brake ya guys, karena masih tromol. Dan untuk roda belakangnya sendiri menggunakan ban berukuran 140/70. Untuk ringnya sendiri 14, bentuk velgnya palang Y, palang V apa palang G, palang V gitu ya guys ya, warna emas ataupun warna-warna gold gitu. Dan ini geng yang disayangkan, kenapa dia itu belum menggunakan double disc brake. Aduh, padahal udah hampir sempurna ini motor lo geng, yakin sumpah banget kecewa sih. Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri, motor ini mengusung mesin 1 silinder 155 cc 4 tak SOHC pendingin cairan, udah fuel injection tentunya ya guys ya. Kompresi mesinnya itu 11,6 berbanding 1. Dan udah dilengkapi dengan SMG geng atau Smart Motor Generator. Jadi mesin ataupun saat starter itu akan lebih halus, cakep banget loh saat channel lo geng. Dilengkapi dengan blue core dan VVA, tentu aja udah ABS, udah transfer back system. Dan daya yang dihasilkan dari mesin ini itu 11,3 kW pada putaran 8000 rpm serta torsi maksimalnya itu 13,9 Nm pada putaran 6500 rpm. Untuk dimensinya sendiri sebagai berikut ya, panjang lebar kali tingginya kayak gini, 1980 mm kali 700 mm kali 1150 mm. Untuk bobotnya sendiri itu 125 untuk versi ABS dan 122 untuk yang versi standar. Dan nih kekurangannya lagi ataupun yang banyak dikeluhkan, harganya geng. Karena untuk versinya standar saja dimulai dengan harga 32 jutaan geng, itu yang standar geng. Kalau yang ABS ya mesti lebih mahal lagi toh geng.
Jujur banget bisa dikatakan kalau ini hampir sempurna ya, kekurangannya ya cuma itu ya gengs ya, kenapa belum double diswag, dan semoga warna ini bisa masuk ke Indonesia ya geng ya. Dan makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir, mohon maaf banget kalau aku ada salah-salah kata ataupun pengucapan atau tipu-tipu mulutku ini dalam menyampaikan informasi. Sampai ketemu lagi ya gengs ya di video selanjutnya, dah.